Kalau titiang lihat link lapangan, dominan persentase upacara ini besar, bahkan sampai menghabiskan dana miliaran, baik di Bali maupun di luar Bali. Barangkali benten nggak pedoman dasarnya. Terus yang kedua, Hindu niki kan mengenal banyak dewa, walaupun sifatnya ini adalah Tuhan itu adalah bersifat tunggal. Bagaimana kaitannya dengan filsafat Hindu yang mengacu kepada. Coba kita lihat, kita menavigasi kehidupan kita berdasarkan literasi. Sebenarnya ritual itu ada di wilayah mana? Kita jelaskan itu. Mari kita perhatikan pada teks Agastya Parwa. Pak, sebagai seorang tamatan agama harus paham ini, Pak. 3 karya ika ngamuhara swarga, 3 jalan untuk mewujudkan surga di bumi. Sama dengan Kristus. Jadikanlah bumi seperti kerajaanmu di surga. Nilai universal di situ. Tape yadnya kerti. Ketika bicara itu, Tuhan mana yang berperan? Tuhan yang dalam potensi aktif. Ketika dia aktif, dia banyak sifat. Tuhan yang tidak bersifat tidak usah ceritakan, Pak. Ngadain menang. Maka begitu Sang Buddha ditanya, siapa Tuhan yang kita puja? Diam beliau. Karena itu nggak usah dikomentari, maka Sang Buddha selalu dianggap sebagai non-teistik, bukan ateis. Ingat ini, beda ateis dengan non-teistik. Tidak membahas tentang kajian itu. Nanti Buddha Mahayana baru membahas dengan Pancatathagata dan sebagainya. Ini menjadi ajaran kasogatan di Nusantara. Kita harus paham nih ya. Sehingga dia menggunakan ritual. Maka ritual itu adalah konsep wairagya sebenarnya, Pak. Konsep pelepasan. Mari kita lihat Maitreya Upanishad. Dari mana semua yang ada ini mengada, dengan apa yang ada ini berproses, dan kemana yang berproses ini kembali, itu adalah aku. Dalam bahasa filsafat, Tuhan causa prima, causa efficient, causa finalis. Pertanyaan kita sekarang, tape yadnya kerti, apakah tanpa tato? Tato ada. Hakikatnya mengembalikan. Tapi kalau di dalam mengembalikan itu ada kepentingan lain, mari kita lihat Bhagavad Gita. Jadi 3 jalan mencapai swarga, tape yadnya kerti, itu passwordnya mulai ke swarga nih Pak. Nah sekarang masalahnya kan yadnya dibesarkan. Kenapa? Karena yadnya neraka basisnya. Apa itu? Triwidam neraka sedam dwaramna sanam atmana kama kroda lobo. Titiang korban, Pak. Waktu kumpet yang sini ada petlah cari Nah iya ngelah ada bekalang gitu ya. Akhirnya saya ngelah napi nu catu kan agak bebas kemarin Pak Yan. Nu sisa bena catu saja. Titiang kari mah duwe cari delot lebih bu sikot yang saya ada nak meli. Kedah janu sawe. Kan pengalaman ini kakek saya katanya kumpit saya waktu meninggal kan dinanam tabio malu kakek saya mupu tomara ben tiap hari ngereteng layon iya nyerek cek ini tuh nampeng layon tahu bulan-bulanan begitu cara orang beridentitas beragama di zaman dulu Pak. Nah iya ngelah bekalin gitu ya akhirnya saya mati apa bekal ben mani. Padahal kita mau ikang wibawotan wawo kang mati, semua mewah dunia dia bang mati, setri, gereke, istri, rumah. Kulo Wandawo mengiring maring pemasaran, keluarganya mengiring maring sampai di kuburan. Wes mangkano manus teu sira, habis itu berbohong dia. Kelah kureun jege ketlun ngeling sudo timpalan nampadan. Iya enggak? Nah sekarang kalau Triwidam Naraka Sedam 3 pintu menuju Kama Krodo Lobo, ada ego napang tawang raga ngaben jani gitu ya. Jadi tatuannya ke bawah dia Pak turun non tatuan non tat ya. Padahal lihatnya ini mengandung tatua loh Pak, tatua pelepasan dia. Nah ben mani subeseng menghasilkan apa-apa Pak kelas. Pak Jenderal saya syukur makin numan dak sino tang kita niki
Yan misi dak sino sesari dak sino yan sing misi do aksino gitu. Ya. Mare jalan mulih halih Pak. Lu perkara nikang wangan nunggu mawiakan desang mahyun kelepasan. 3 jalan pulang untuk ngalih kelepasan. Lepas. Niate yang mana itu? Ampura titian Jawa kuno agak pasih lah sedikit sensekerta nawang sedek gitu. Jenyana biudre kau weruh ring sahana ning tatu kabeh. Tahu akan kekat semua. Indriya yoga marga pati. Palaning suba karma, kita tugas kita berbuat dan ngalih ngalap karma mensuba tua. Yen ada astungkara, yen ada balas tusing, itulah paspor kita mulih ke tanah wayah. Sing kalada nyen ngaba maka raget lu neng ajang Pak, kajang pemuput, kajang kawitan, kajang banyar. Mungkin kajang ambulan. Ya enggak? Tresno dosa ke saya dan jenak reng wisada sajan ngulurang indriya niki supaya ne betatu niki Pak. Konyok betatu niki. Dia bilang oh jadi nak de Bali sing metatu to Banten to metatu to. Hanya ya saya ngerti. Dipikirnya apa? Banten sama dengan Google Map. Di Bali Pak di Gianyar, Pak Gianyar gunung, saya Gianyar pasih. Di Payang kan ke? Saya sering masuk ke Payang Pak sampai ke Pausan, sampai Marga Tengah, sampai Kertel. Saya muput Pak sampai ke Selasih, sampai di Bukian Pak Uning tuh. Saya sulingnya di mana-mana Pak. Belum lagi ceramah, belum lagi muput kita nih sesariman, sesayutman gitu. Apa yang ada di Bali? Seperti tadi, yang mulai ke Gianyar, Kijamen Pak Ngalerang, di Batu Bulan, Payangan kata isi, Gianyar gitu ngoyong Pak ditusing Pak mejalan, seng Pak kan. Ketika tidak hanya tinggal di penunjuk jalan, kita belum ini yang penting Pak. Mappingnya ini, jadi Banten tuh mapping. Banten ini bukan Betara, kita mewujudkan Betara ini mewujudkan simbol Pinaka. Pak Sabar yang bilang mula dah hidup mula sing paham tatu nak nu masih at mau belok. Coba aja peluas satu bapak nak nu ngayah dini de jurus apa, mesti mara cleaning service at mau. Yang cleaning service pidan, cleaning service jani dasar outsourcing ke kudian. Bapak sudah ada di juru kurung, memangnya ada arena di itu. Kenapa? Inilah mang abiasa makan betira dua ampura niki bebayar ke di catur asrama Pak. Taki neng sewa ke guna widya secara dini kejarlah ilmu pengetahuan. Semara saya ruang puluh kengayo di atas umur 20 baru bicara objek asmara. Tengah keng tuosan wasana gogonte setelah kita matang secara dewasa ingetang bening bunyi mulutmu adalah harimau wasita nimitante manu duka laksmi manu laksmi wasita nimitane pati ke pangguh subeseng mungkin umur 6 dasa pati larengat mantanu pagurokan begitu seng dengalih greaste babak kedua. Mari pulang, gitu niki. Marilah pulang. Biar nganten liu di Bali karena kaya mendadak OKB nganten. Pas muput niki di seta di kerobokan niki. Teka bapak-bapak umur 70 ido niki bisi yang keempat ido gitu yuk. Adi ragau ren itu engkennya neo gitu kena. 5 tahun kemudian datang ke gereja ido, titiang ampun ditinggal sama istri titiang. Tuh, dikengken kuda sebaya cucun nih jak panak nih Pak. Ini besi orang kak, ini besi orang Pak. Nggak tahu cucu jak panak ketika kapak gitu yo. Baik Pak dengan demikian ya. Sebenarnya Pak untuk bapak tua nites yang perlu sih Pak matakon mai biar. Masa bahasa keren dia sempat di asrama lu when the siswa ready sang guru appears. Kapan siswa sejati siap, guru sejati akan datang.
Hanya hati nurani yang ngon guru apa partai Hanura. Kalau Hanura bisa mepet Pak, bukan Hanuranya Wiradon. Hati nurani, Hanura, hati nurakus, hati nuragu, patuh Hanura tuh Pak. Sampun Pak. Jadi karena Bapak sharing jawabannya begitu. Seperti apa yang disampaikan Ida Nabi tadi, bahwa dalam konteks 3 kerangka dasar agama Hindu tidak ada bermain persentase, tetapi tiga-tiganya berjalan seimbang. Dalam konteks di bebantenan pun seperti apa pinake ada dalam yadnya prakerti, sehananing bebantenan pinake rupa warna ide betara berarti simbol daripada ide betara. Nah itulah Banten itu juga sastra yang berjalan. Sudah mewujudkan tatwa. Maka jangan sampai mindset kita tidak kayak memang dari dulu kan wah menonjolkan ritual, menonjolkan upakara, padahal itu tidak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan session pertanyaan kedua. Silakan. Lurus. Bapak sebutkan nama Pak, nanti mana mic-nya? Om Swastiastu. Swastiastu Bapak. Minta izin ditiang Wayan Gemuh saking Banjar Bogor Kota. Suksma pisan niki ida pandita sampun ngicen kuliah 2 semester gratis lengkap dan kita mengikutinya dengan gembira. Niki benar-benar apresiasi tiang sebagai umat. Suksma. Walaupun sering mendengarkan dan menonton YouTube Ida Pandita, tapi berhadapan langsung lain rasanya. Yang juga setuju niki seperti apa yang dikatakan oleh Ida Pandita Wau, bahwa penjelasan Ida Pandita belum menyentuh ke daya saing dan segala macam. Yang tiang tangkap baru pengenalan terhadap siapa diri kita dan siapa Tuhan. Nah dari situ tiang menyampaikan komentar, mohon berkenan Ida Pandita, apakah pemahaman tiang niki benar atau tidak. Karena kalau kita belum paham diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memahami orang lain. Betul. Dan bagaimana kita bisa memahami siapa itu Tuhan. Betul Pak. Nah kemudian tadi Ida Pandita membicarakan mengenai natah. Natah itu center referensi buat kita untuk mengatakan mana utara, mana timur, mana barat, segala macam. Artinya kalau kita salah mendefinisikan referensi atau center atau natah itu, betul, maka penilaian kita terhadap yang kangin, yang kau itu akan salah. Kacau. Penilaian kita terhadap siapa orang lain, siapa Tuhan itu akan keliru. Sangat setuju. Niko dari hal itu, kalau kita menjadikan diri kita sebagai sentral itu salah, maka kita akan keliru juga menilai atau mendefinisikan siapa orang lain, siapa alam ini, siapa Tuhan itu. Nah niko yang tiang tangkap tadi sangat nyambung sekali dengan apa yang tiang pahami penjelasan dari Ida Pandita. Nah yang kedua tadi Jero Gede yang mengatakan apapun yang kita lakukan itu adalah semuanya adalah karma. Menurut tiang agak kurang setuju mengatakan itu karma, lebih tepat kalau dikatakan yadnya. Bukan Pak, saya menyampaikan apapun yang kita lakukan adalah sebuah yadnya. Oh enggak, berarti yang salah mendengar. Karena kalau dikatakan karma itu masih ada pamrihnya, masih ada pahalanya. Tapi kalau Jero Gede mengatakan tadi itu memang sebuah yadnya, yang setuju sekali. Karena dalam yadnya itu sudah tanpa pamrih, sudah tulus ikhlas. Betul, sebuah pengorbanan suci. Mohon suksema. Terima kasih. Bapak dari Bali saking mana Pak? Yang saking Nabi Bali. Saking Kerambitan Tabanan. Yang Kerambitan Nabi. Banyak Tiste. Oh Tiste. Itu yang sering juga ceramah ke Puri Kerambitan. Nggih, suksema. Dika Black Magic-nya bagus di Kerambitan Pak. Saya nggak ada jelema di Kerambitan Pak. Yang ada saya ketemu tiba leai bawa gitu yo.
Lamun di belai sing ada manusia. Apa nih ada Pak? Tapi itulah bahasa akrabnya. Betul Pak. Mengapa kita mengatakan begitu? Karena sentralnya mulai dari sini Pak. Akses mundi dalam bahasa kampus. Di dalam akses mundi itulah kita membangun apa yang disebut dalam bahasa kampus. Kita ngajar saya niki. Dalam sebuah realitas yang disebut dengan hero Fani and Tio Fani. Tidak sentral. Kita berangkatnya dari sini Pak. Ring redaya. Betul sekali. Maka kalau kita kembali pada ilmu matematika yang ajar Pascal, Pak pasti kenal. Untuk mencari titik nol Bapak harus membangun apa Pak? Abses dan ordinat, grafik kartesius. Disinilah keseimbangan kita kajak Claude kengin kau ini. Maka mengapa orang di Bali ketika membuat desa adat Pempatan Agung melu gaya Pak? Maring catus pate. Disitulah diupacarai di mana hubungan realitas yang sakral dengan yang profan terjadi. Maka di Bali begitu orang mati mendak betara pasti ngiderang Pempatan. Di Buana Agung. Di Buana Alit niki tongosnya. Bapak ngai jelek di hati totrongannya. Raga di musuh ma paretan madoh ring awak riati ya tongwania. Noroano mitra mangluihakan waraguna marukur. Tidak ada sahabat lebih topang dan noroano satru mangluihakan ana gelang ring hati. Tidak ada musuh yang lebih utama dalam diri kita. Maka selesaikan dulu titik nol Anda. Setuju Pak? Niki madan sunya, maka begitu Bapak sembahyang dalam keraman yang sembah Om Atma Tatwatma Sudamam soal itulah titik nol pada personal kita. Terakhir apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, nol dini harus nol bedur Pak. Itulah dia eka disebut potensi bahasa Om Dewa Suksema Parama Oke. Itulah pencapaian kita ketika alam sunnah kalau satu dogen. Tomara nato not action thought only. Apa dalam kekawin? Atau kidung gana lalet sareneng parama tatua. Ganal yang besar, alet yang kecil. Kita juga berasal dari itu. Dari titik nol alias telur asuh kange ke rahim ibu bien nol tuh. Lekat masuk ke Buana Agung bien nol besar anda Buana. Ben mani mati tunya lo uya ke pempan bien ke bungkak gadeng bien nol. Bakte sok padmo ring penyekah terakhir dadi dak sino. Ketupa dadi dak sino ne bapan titiang madani dagdag sida ne dewo pitaran titiang. Betul tidak? Inilah proses berbudaya di dalam agama kita. Nol Pak, kenapa nol malu guys? Dari nol kita ini kita akan tahu bagaimana apa? Mohon maaf Pak, dalam filsafat ada persepsi, ada perspektif. Perspektif diakui oleh orang banyak, walaupun subjektivitas, persepsi otomatis. Subjektivitas murni karena belum tentu orang lain ikut mengamini. Ada sing agama salah Pak. Yang salah cara menginterpretasi. Itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua apa Pak tadi Pak? Sudah ya. Jadi tadi ini mari kita lihat ada gium Pak. Ada satu teks yang bagus bagaimana pola berpikir graduate. Dharma raksatah raksitah. Siapa yang melaksanakan dharma akan dijaga oleh Ikang dharma inaranan widi. Sesungguhnya dharma itulah takdir yang ditentukan dari atas. Berarti ketika kita bicara takdir, bicara tentang widi, berarti kita bicara masalah apa? Fatalistik dalam hidup. Ikang dharma inaranan widi, luweh karma saking widi. Nu lebih mulia karma itu daripada takdir, karena melalui karma kita mengubah takdir menjadi nasib. Betul tidak? Belum selesai Pak.
Apa nikang karma kabeh kentas kerto tekap ning yadnya. Maka yadnya puncak dari semua ini. Karma pun dikalahkan oleh yadnya. Benar ada gium yang disampaikan. Tapi dona yadnya ini perih. Yadnya sebuah pelepasan. Apa yadnya pelepasan? Niskama karma. Sriyo karma, wisaya karma, perih raga mayatnya. Tapi yang ngalih swargan harus perih pak. Tapi begitu kita akan memulangkan orang tua kita, perih. Lakukan swadharma. Maka yang paling tinggi itu yadnya, karena Tuhan tenseng perih pak. Sama dengan kita, ketika kita jadi orang tua, anak-anak kita sukses, apa kita perlu rekapitulasi Pak berapa penghabisan kita untuk anak kita? Tugas bapa ngai cening pelangkan wogse. Beleng memen ceninga susu laktamil. Kemudian apa lagi? Imunisasi. Lekad cai meli popok, bapa megadang bayah neto, betul-betul. Tidak ada, itulah Tuhan Pak. Tapi anak yang baik akan melakukan persembahan kepada orang tuanya. Itulah kita Pak pada datang. Nyen nyidang berpikir keto. Sulinggih genu ego, oknum. Pemangku genu ego. Seolah mangku tuh bisa neken betaro. Di Bali banyak Pak. Ini mangku dalam jak Prajapati yang kendot mati pedot hidup gitu mangku. Yen awak bani kelatur cangat manci di Prajapati gitu mangku. Karena seolah kuasa wacana pemegang selam putih atma mati kenseng gitu. Padahal yo masa kalau mati. Bagaimana Pak? Hidup ini sebuah persembahan. Ingat coba kawan kita Catur Weda Bajan Timam Jana Sukirno Arjuna Artah Artih Jit Nyasuh Jenyani Cabra. Mari kita menjadi orang jenyani. This life is offering. Persembahkan hidup ini. Makanya di Bali sing nama persembah hawa nih. Karena bang lima batis, bang baca Maha Buddha, olahlah. Makanya not natural but cultural. Apa adanya menjadi ada apa. Balik niki Pak. Tapi bahan baku ini niki. Janur enggak? Adi sing janur aturkan betara. Patrang puspam palam toyam letterlah artiang raga sing lah karma. Setelah ringit dari penyenang, isina sesedap, isin segau tepung tawar. Oh, iki segau niki ngasih misi on. Ya napa kaden artin nih? Ki sesedap niki, don dadap mau cacak. Saja aku. Mangku senawang. Tapi mangku yakinnya nampi sesari lah dia. Saya tak serijet-rijetnya, saya belajar agama tantrik kanan Pak. Tantrik kanan namanya daksinacara, tantrik kiri namanya wamacara. Karena kita bertantrikal, berbairawan, ini rubah ini. Maka proses investasi ketika ngai penyeneng inilah yang memberikan dia energi. Ini namanya karma menjadi budi. Karena raga bang peminah, lamun busung kan atur boburon nih raga, apa adanya menjadi ada apa yang siap atur sing dari durus betara nikit yang atur napi jarsan betara ji durus karyana raga nggih kita betul. Begitu biyen siap mepangang atur, begitu biyen nangon caru atur. Jadi kita mengaturkan hasil karya. Nah mungkin di dunia industri, Pak Maharto mungkin punya berprotes itu. Itu kan baru beragama di aspek agriculture Pak. Setelah agama primitif polanya masuk ke agama arkais, cerita dewa-dewa banyak Pak. Adik itu karena liu cuma nusa ngilih pertolong jak betaru sing liu lah dewa. Dewan pasih, dewan kene jeung sing sedang ngitung ban sing cekrata ban akhirnya mantel sing ada ibu-ibu di Bali ngatur ban ratu betaru sira aja melingih triki gitu ya. Ada batu gede, ya mesaut kita ratu betara sira aja melingih diki mesaut dongkang krok 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 gitu ya. Berarti betara dongkang tuh.
Biar nggak bandan tuh betar yang guru jak mesmuji siang kok ketekok metalok kan di siapa di betar di kemulan. Gad ada betar yang guru gitu. Akhirnya matito yatra sering ke India. Betar yang guru ini senglok nih. Kijak kamu kok Kailas ke Danau Sarawara kemarin di Tiangman bingkisan nih batu nih dadu nih iya niki pun niki do gitu. Bawa ketemu jak betar siwo kok ketwang. Sulingnya di Bali perlu saya ngalih betar siwo raga nih di siwo. Akhirnya agama arkais kekunaan diperkuat agama agak cerita dewa-dewa liu maka di sini Purana nih Betara Brahma Mesiat nyoyak Betara Wisnu cerita lingo dakang Betara Siwo dadi lingo kok begitu dewanya Hindu Mesiat gitu ya. Makanya pertanyaan Ido, kenapa nawa sango ngabo senjata Ido ngangin ngongon bajro, berarti betul kan siap tempur Ido gitu ya. Ya tergantung interpretasi lah. Artinya senjata itu bukan beliau memiliki kekuatan. Inilah disebut dengan jangan berdayo. Kalau berdayo, liu akalice, dayan, kekuatan. Cinta kasih sebenarnya. Betul nggak? Senjata kuat, cinta kasih terjadi. Coba kalau senjata bapak tidak kuat, ditinggal sama istri. Ya nggak? Nah next, ketika agama agriculture cerita dewa-dewa ribet banget. Bagi yang belum mampu intelektualnya satu ya bang namanya narasi. Literasi yang dinarasi untuk menavigasi. Bagi kita yang sudah tua kade Pak Jenderal sing perlu senengan satu atau dulu Dharma Wangsa ke swargan, swarga rohana parwa, nyen Dharma Wangsa tu sangyang atma. Nyen Bimasena simul tenaga, nyen Arjuna simul pikiran, nyen Nakula panca karmendriya, panca budindriya, nyen Drupadi anggo sarira. Maka kalau kita sudah tua, Drupadi malu mati Pak. Kopeng, suba, duang sen tengah. Duang sen tengah, zaman dulu bengol. Mata suba sing nyingak napi. Entut suba ngetor. Tinggal pikun ke bisa pikir dunyan bang, ajang ke cucuk. Man, saya ngapo gitu ya. Tuh Rejuna suba hilang. Begitu tinggal Bimol Seno lepas saplat kita ke. Mamawet Narendra gending ini raga di balik ya liu nak lo di papago ingken bangken moko apa berag gitu nyamulian inna lillahi wa inna ilaihi di Bali makejang anak demen ngerape bangke ianya ne mati bajang iya ne bangke ne mulat sing ada nak nyemak Sulinge sing bani makanya saya kemarin viral putu saya di Lampung meninggal kompiang dari anak saya di Lampung Profesor Sergik cucunya saya yang manusin. Wih sulinge nyemak bangke, raga bahan bangke nih kok ketuang. Panca Maha Buddha dia, saya sucikan, saya ngaskara dan sebagainya. Ya, maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, setelah itu agama industri. Sing ngidangai Banten, alik. Tadi meli Banten tidak? Tadi kalau pesne benah ngon meli kaketuan. Kalau seimbang sing benar nyidang dana punion aturkan sulingge. Dalam konsep Sabda Kang Sinangga Dharma ada 7 isi dharma itu. 1 sila, pertama perilaku, kedua dana sedekah wawah, ketiga yadnya, keempat perwerja. Ya? Tahu perwerja? Kemumai saya ada perwerja, saya wikuana saka keliling lo angumat nih. Akhirnya nanti keliling ke dalam diri kita. Gendeng gede paramo, ketika aku mengetuk pintu, aku sudah ada di dalam gitu yo. Ketika aku masuk, sesungguhnya aku sudah di luar gitu ya. Kancing baju tuh. Apa di kekawin kita? Ada atau tak Pak? Saya senang sekali. Mungkin nih kekuatan modal kita sebagai orang Bali nih ngangku Hindu. Sasiwe makaneng gatame si banyu nana sing suci nirmala mesi ulan
Iwa mangkana ring wang mutur tutur pinahayu. Apa itu? Ketika tempayan berisi air penuh dan tidak goyang airnya, bayangan bulan akan tampak. Jadi sing perlu kijak-kijak metita yatra yen subo tuwa. Mulai ke tengah. Nggih, sing perlu sing metita yatra kainian tun subo. Berbaik hatilah Anda ke betara-betara yang guru, karena akan pulang ke sana meneh R3. Apa mobil pertama? 1 Pitro niki yang tanam raga Nissan Juke. Gane kuburan. Ampun. Begitu meneh Suzuki pertama model bongsor Grand Vitara. Setelah ngaben. Begitu meneh R3 rong telu sing lo neken seperti sentano bang Banten Saiban vegetarian. Kenapa? Bener nih kan aja ngatur terus apa sahur aja uyah kan betar yang guru nih. Ngelacur di betar yang guru nih sing man ngajang bakso nih. Itu agama pertanian tuh Pak. Mungkin busung kewah ngalih kudiangai Banten, di Australia kudiangai penyor. Mungkin kan di Bali Pak tiangai Surya kenok don uling pipa manggo. Ngai taring mangke kudiangai itu taring ban bukene. Tapi sudah di Bali kalau profesional sih, di Bono itu udah siap orang menyewakan taring jadi dengan tali dok. Yang ngelapis tuh tuur lemen sing kangwang kenok don. Ada sing betara komplain sangat cucuk ngangon sang kedan mungkin. Di Sulawesi kemarin di Banjar makajang sangat cucuk uling kene, uling trali yang ngon kawa anu pipa-pipa mungkin. Dos sing buta kalau komplain. Mungkin di kremasi ada sing ngai pepago makajang pepago uling besi. Sing ada mau komplain. Nggih. Ketika ini kurang, ini yang ditambah karena pelumo dharma begini Pak. Ketika naiknya tinggi, curam maka ke sampingnya cenik. Sama pelumonya nih. Ketika di atas kurang, ke sampingnya benar. Jadi volume tidak bergeser, hanya bentuknya yang berbeda. Denyah. Maksudnya nyedang nungai pejati kan cukup. Agama industri praktis, efisien, ekonomis, dan rasa khawatir yang tinggi. Itu agama industri itu skeptis ya, kengkennya kalau bermani, kengken kalau nih kengken sing. Kayang tuh jak kena mana. Makanya Pak, Titi yang punya cening kemarin dia melakukan polling kecil-kecilan lah. Ketika sampradaya rame dibicarakan di Bali, angon nek kelas umur, ne paling jejah ada sampradaya dia umur 50 ke atas Pak. Ini di bawah 50 sangat semikir tuh, nah apa kan itu kayak nggak mato jatuh sangat nih kata ya. Ninyah napa nih umur 50 namanya kere mati, nam dah sebenarnya geannya kan rago Banten kan perdi sentanon gitu yo. Ya, kayak itu bermetamorfosa leluhur dari leluhur. Uleng ngajang besiap bukaka siap megenap kayak itu anu dia McD kan aturnya. Saya tadi ngatur McD dadi. Karena persembahan di situ mud galam tambolan capi. Tapi simbol-simbol yang lain paling tidak ampura. Di India juga sistem ribetnya dulu pada zaman Brahmana Pak. Sekarang apa? Beberapa teman yang kerja di social work kuliah di India S2, apa yang ada dalam kematian? Padang lepas muncul ambang itu kan sarana mungkin karena itu mulai niatur kan sang yang atma Pak disebut dengan bubur pirato. Padang lepas seket pat muncul ambang seket pat nak muntuh ke bakanggo Pak. Padang lepas simbol melepaskan kenaikan simbol surya, maka ambangan simbol soma alias bulan. Maka harus ada positif negatif, dadi nasi angkep. Lamun subah ada tuh hayap dah sangat peras penyenang guleng bebangkit itu fakultatif itu Pak. Nyidang agama Hindu. Titian sempat di asram di Bu Gedong dulu. Aneh kan semua literasi India hangus, Hindu hingus. Yang penting ada Isa Upanishad aja masih satu, kita masih hidup beragama Hindu. Itu katanya. Isa wasam idam sarwam yatkin jagat yat tena buncitah magredah mawid asid. Semua berasal dari Isa.
Siapa itu Isa? Tuhan personal. Iya, sabata Isa, kitalah Isa. Isa wasaidam sarwa, menjadi Tuhan meresapi semua jadi Isa. Atman personal. Ketika dia menjadi Atman unipersonal, menjadi ya. Maka ya Isa, ampurone. Niki da adosi bahasa Ibrani menjadi Yesus, ya Isa. Allah benar dia iya, manusia benar dia Isa. Nyan ragone, manusia benar nge, sangangat mo, ben mani subuh menek, iya ya. Maka puja Batara Dewa, ya nama swaha, ya ne, iya iya. Bahasanya timur, yin dan yang. Next, agama industri gagal Pak. Karena lebih banyak mendoktrin. Kering orang beragama ini kok Pak. Harus gini, harus gitu. Kok dijajah kok sih? Jika kau tidak menyembah ini, kau akan kualat, kau akan murtad gitu nih agama ini. Karena monoteisme di sini lahirnya Pak. Di agama industri ini. Ya, akhirnya mulailah agama spiritual, agama tanpa bingkai dadi kan Batara apa dadi orang gitu ya. Sarwa Dharma dia. Tapi itu sulit diterapkan di wilayah kita saat ini Pak. Maka orang-orang mengalami kebebasan apa sebenarnya agnostik. Tidak beragama tapi bertuhan. Itu yang sering dibel. Lemah Padang ngebel. Saya pikir dia muslim. Enggak, saya agnostik Pak, sempat ke gereja. Karena apa? Di mana Tuhan mengalami titik temu universal, sifat-sifat zat-zat. Kalau Tuhan sudah bersifat pada potensi aktif ya. Kalau sudah tidak bersifat acintya, bagaimana kita jelaskan? Poin dunia, makanya di Islam, Idul Fitri, kembalilah engkau pada fitrahmu. Fitri itu fitra, leluhur artinya. Kembali pada lebih tinggi, tidak hanya kepada fitrahmu, kembalilah kepada sifat-sifat anifiyahmu, keilahian yang sejati. Tugas kita kan niki, makin ngalih mulih niki, tapi setondan nyidang mulih ngalih sunia, lan Tuhan diramia ngalih dalam bentuk simbol-simbol yang ada. Merasa ya laga berat, simbolnya bede angin tenteh. Karena Atman pun menggunakan simbol badan kita ini. Demikian Pak. Jadi yatnya itu yang tertinggi, yang terakhir lan ayah bang awak. Dewa dewi maka sidi mantran ngeku ngeh mantran apa ini aku penuh aum anugerah ke manohara dewa dewi maka sidi yadnya nirmalat maka yadnya angge ketika tubuhmu dijadikan yadnya nirmala atmaka saat itulah atmanmu akan tersucikan. Laksmi sides dirgayur, kebahagiaan Laksmi, sidis kemujizatan, dirgayo dirga panjang ayu selamat, nirwigena suka wardinca nir tanpa wigena hamatan, suka kesenangan kebahagiaan, wardinca tubuh berkembang. Maka dengan demikian peradaban kita, di yang tidak bawa PowerPoint, kalau kita melihat pada kata Upanishad, kita harus melalui tangga kosmik Pak. Tangga kosmik pertama ana maya kosa, simbol makanan dan materi. Menek tangga berikut prana maya kosa, tahapan energi. Ini yang bermain di upakarane energi apa yang ada. Maka upacara caru bisa ngilangan bentuk kesialan dan sebagainya. Dari prana maya kosa, mano maya kosa. Dari mano maya kosa, wijanyana maya kosa. Maka tujuan kita tidak hanya di mana maupun prana dan mana dan ana. Naiklah Anda sampai ke wijanyana maya kosa. Apa wijana? Sifat wise beragama. Terakhir ananda maya kosa, kebahagiaan. Apakah ananda maya kosa sebuah moksa? Tidak, karena masih maya kosa. Walaupun dalam dikatakan bahwa subjek ananda swarupa dalam Yoga Sutra Patanjali, ananda belum kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena ketika bicara menunggal dengan Tuhan without karakter, tanpa sifat. Maka tiang tanya di kampus Ida, gimana sih sebenarnya orang moksa itu? Kengkena nyelasang mokso di luar jangkauan pikiran manusia. Dia benakon moksonya. Ketika anak tidur tanpa mimpi, apa yang anak rasakan? Sing nawang apa aja gitu biyo kaget wang.
Lamun nu mimpi indah, pikiran masih bermain, bisa menggerakkan badan. Contoh, ketika kita mimpi dikejar, ngos-ngosan napas. Bapak-bapak yang lama tidak menyalurkan pengairan, bisa mimpi basah. Megae gitu. Kan otak ini bermain alam bawah sadar. Maka dengan demikian Bapak Ibu, lampaui semua itu. Lampaui sampai di atas ananda, Pak, damai. Maka di tiang semang ada kadang-kadang jam 4, jam 3 merasa nyaman sekali, damai. Mungkin saat wika kala bermain, yang jani raga mulih luung jasane pok gitu. Yen ingatkan ida istri Pak. Bukan itu Pak. Sampai di tiang ditegur sama Nabi di tiang 4 hari yang lalu. Beliau dapat masukan. Karena jarang sekali ida istri sarang loh. Nak kengken sebenarnya nih gitu ya. Di tiang belajar melepas pelan-pelan Nabi. Karena dalam ajaran Buddhis dipisahkan dengan orang yang kita cintai sumber penderitaan. Disatukan dengan yang tidak kita cintai sumber penderitaan. Yang titiang digeria titiang ngai kalpika ngai siro wista. Bemani pangseng kalian kan ida istri dun mekita bian nganten gitu. Untuk melayan diri kita. Ada selingkah nganten di Lampung kesiki nganten. Walaupun ada tek mengatakan. Tapi kita berusaha pelan-pelan melayani, termasuk Bapak Ibu di tiang nyuci pakaian di tiang sendiri kali. Datang dari bepergian, rendam dulu putar di mesin. Hanya ART yang nyetrika. Belajar melayani diri sendiri. Mara belajar melayani orang lain. Tempat tidur kita rapikan. Paling-paling ide istri dia kan, cejar bang abo, HP bang abo, ubat bang abo, itu aja. Hanya tidak ngaboyo kan gitu. Nggih, amun nikah dengan Pak nggih. Ini bukan ceramah ini pengalaman hidup kita bawa ke sini. Nggih. Kalau sudah hidup tuh liu aja pengalamannya Pak, tenang saja. Oke. Jadi satu pertanyaan setengah jam jawabannya. Kemana-mana biar kita nih. Buka satu sesi lagi nggih. Oke, satu pertanyaan lagi, benten 20 menit niki. Oke, jero mangku sutem. Kalau enggak ibu-ibu dulu deh. Ibu, satu season ibu-ibu ada? Oh niki, nggih terus. Om Swastiastu. Swastiastu Ibu. Saya Utia. Saya dari non Muslim, dari non Hindu. Saya Muslim. Dari mana Ibu kalau boleh saya tahu sukunya? Saya Sunda. Oh Sunda. Ya. Terus silakan Ibu. Yang mau saya tanyakan. Mohon maaf ya di bahasa saya banyak yang tidak mengerti ya. Ya. Banyak tidak dimengerti bahasa saya tadi ya. Iya banyak. Oh syukur ada Bapak yang menerjemahkan. Itu penting seorang Bapak Pak. Saya suka lihat di YouTube tapi banyak nggak ngertinya juga. Oke. Yang saya mau tanyakan, hal utama apa yang harus saya pelajari dan saya pahami untuk mudah mempelajari Hindu? Ya. Dan seperti tadi Bapak bilang kan tama, yatnya, kerti, untuk 3 hal untuk bisa masuk ke alam surga. Nah itu bagaimana untuk bisa mudah saya paham? Sama udah ya? Bagaimana? Itu aja? Itu. Oke. Terima kasih Bu ya. Dan mengenai itu apa namanya? Pejati ya? Ya. Apa yang harus saya pelajari dan saya mengerti detailnya untuk aplikasi simbol-simbol tadi? Ya, detail pejati. Itu ya Bu ya? Ya. Ya, oke. Terima kasih Bu. Kalau saya ke Sulawesi, ke Bangka, sering saya di demo oleh ibu-ibu. Saya beri pengalaman ini, saya sempat kemarin ke daerah Mamuju, saya ketemu dengan ibu-ibu tamatan IAIN S2. Dia ke orang Sidrap, Sidanrang Rapang. Suaminya balik dari belah Batuh, dianya dari Buruan. Kerasnya. Pak, ini bapak ini saya harus tanya ini sama orang Toraja, dia bilang. Saya mau tanya bapak ini, saya baru setengah hati ini masuk Hindu, dia bilang begitu. Masuk Hindu setengah hati. Setengah hatinya di mana lagi nih? Sobat Jo, sudah ada berapa hasil karya bapak, ibu dengan bapak? Apa hubungannya? Hasil karya 4 Pak. Berarti kalau sampai 4 punya hasil atau produksi, berarti ibu sudah sepenuh hati memeluk bapaknya, saya bilang.
Bagaimana sepenuh hati itu setengah hati diubah menjadi sepenuh hati. Ya, kita tidak bisa melepaskan bagaimana keimanan sebelumnya Bapak Ibu. Mari kita masuk ke nilai-nilai universal. Pengimplementasian nilai-nilai universal yang disebut dengan tata laku ini Ibu yang pentingkan. Bersedekah, zakat, di Hindu ada dana punya. Ini dilakukan, saya tidak memaksa Ibu suruh buat begini. Syukur Ibu di luar daerah. Kalau Ibu di Bali, bapaknya di mana aslinya Pak? Balinya mana? Badungnya mana? Pemogan, dekat Kepaon itu. Orang saya ngajar di WW. Kalau jadi syukurnya, yen kelih di Bali bahaya, apalagi matua sing ngerti, sangat tradisional. Siti gitu ya. Namanya Utia. Utia, ayo metanding gitu ya. Bos ngabet tio, ini kenapa aja bertengkar, bertanding dengan mertua? Metanding itu menata upacara. Udah amatan budaya bahasa. Utia, pulang jukote gitu yo. Harinya Utia ngambil koper, bajunya dikemas-kemas, pulang yo. Utia, ulah cicengnya, negak yo. Ciceng kan apa artinya? Hambatan psikologis tinggi, harus pinter suami mengguiding. Kan ini masalahnya. Tuhan kita eka saur beka di pura aja kembali ke kayang tiga muspojek paradon lo betaron katanya Tuhan Hindu satu. Eka tua aneka tua kalau bebesek kena dadi. Maka dengan demikian ibu-ibu tata laku ibu sama kita semua. Tata sarana mari pelajari. Paling tidak nyandeng canang sari, kalau tidak mampu, tidak bisa meringitan, buah ibu beli rangkai diisi bunga, ibu susun demikian rupa, itu ibu persembahkan. Itulah Bhagavad Gita Patram. Jadi ibu memberikan nilai cultural pada natural yang kita persembahkan. Rangkaian janur diisi sedikit. Karena beragama itu dengan ritual cumik diadar oleh kita diajak dunia yang berbeda. Coba, kenapa kalau di Puning masang umbul-umbul, kalau odal masang umbul-umbul enggak? Umbul-umbul enggak Bapak Ibu? Pasang umbul-umbul makin yang odalan. Ini kan marah masang. Kita diajak pada dunia yang berbeda, dunia yang hilang. Rasa kerinduan kepada Tuhan kita wujudkan dengan yang berbeda. Kalau tanpa ini kering kita beragama, maka akan terjadi kekerasan. Memang orang kering itu keras Pak. Kang Wang jadi orang yang berbudaya lemah lembut, lembut petang keras, silakan. Jadi ditata laku, filosofi pelan-pelan. Jadi kita mengejawantahkan sifat-sifat Tuhan, apa yang disebut dengan bahasa karena kita lihat ini di Hindu ya, ada Tuhan pada diri setiap makhluk. Aham Atma Gudakesa, akulah roh pada setiap makhluk, wahai Arjuna. Adwesta sarwa butana metri karuna caiwan nirmamo niram karasa masuka duka kesami. Nirmamo tidak ada keakuan, nir aham kara tidak ada apa kepentingan pribadi. Sama suka duka, marilah pandang orang dalam penuh pemaafan, baik suka maupun duka. Sama satru camitra sama apa manayo. Mari kita musuh pun harus kita hormati, berikan ruang. Jadi bahasa saya di Islam muamalahnya Ibu. Mungkin ibadahnya masih kurang, muamalahnya yang penting. Mari kita beragama di action, bukan hanya di ibadah. Apalagi kita masuk sampai ilmu kalamnya, tasawufnya, mistikisme dalam agama itu jauh. Karena sesungguhnya mohon maaf Ibu, saya kemarin temu dengan Gus Miftah, padahal juga saya ingin dipersatukan dengan Gus Muafik dulu di Luo. Karena waktu kita nggak sama dengan Gus Miftah, saya sempat di Gerogak. Justru buku Wali Songo yang saya pegang terbitan di Belanda dicetak tahun 38 mengajarkan tentang Hinduisme, tentang ajaran ngerogoh sukmo alam gaib
dengan weras pati tattwa filosofi. Makanya di Hindu kalau kita belajar tattwa itu sesungguh belajar dengan psikologi agama. Itulah tattwa sebenarnya. Kata ingin kembali ke hakikat, maka kita lepas casing materi, kita sampai ke mental, sampai akhirnya kita sampai ke spirit. Maka evolusi apa yang disampaikan oleh Osho tadi sebelum tuntaskan, ketika pikiran mulai bekerja, proses manusiawi dimulai atau insani, ketika dia menyadaran dirinya ada zat Tuhan pada dirinya sendiri, maka proses dewani ilahiyah dimulai. Tugas kita ini yang penting. Memuliakan diri kita dengan cara menghargai dan memuliakan orang. Tidak boleh ada ego sektoral. Ibu secara hukum karma, ibu kembali ke Hindu, saya katakan ibu tidak melakukan konversi. Karena tanah Sunda duluan Hindunya dari Bali. Makanya di Bali sisa-sisa Pasundan, bukan seluruhnya, kita mengenal Kubayan di Bali. Makanya saya melihat di Badung, namanya di Den Kayu namanya Dayan Kayu. Dayan Kayu kalau dibawa ke Sunda, papan Dayang. Maka dalam teks saya baca naskah-naskah tentang Satria Taman Bali, leluhurnya Doaji, ada disebut dengan Aji Rembat, itu orang Sunda loh Pak. Tuh, jadi kita di Bali itu belasan, bahkan Raja Mataram kuno, Raja Sanjaya adalah orang Sunda. Belakangan saja peristiwa Majapahit ada bubat, di situ terjadi dialektika antara Sunda, Pajajaran dengan Jawa. Maka orang Sunda nggak mau sebut Jawa. Tapi dengan demikian Bapak Ibu, makanya Banten dan Bali itu sama artinya. Jadi ibu nggak usah sedih, ibu lah reinkarnasi dari roh kuno sehingga ibu kembali ke zaman leluhur dulu. Ya, jadi ini sebenarnya. Maka jangan menyesal apa belajar ke Banten. Astungkara kalau memang bisa dipelajari, tapi kalau tidak jangan memaksa. Ya. Bila perlu, itulah opering, persembahan itu dengan kalau enggak nasi, disilau, persembahkan, boleh. Orang Jawa mana? Maka saya bilang, jeneng iso gawe apa? Mo, aku iso gawe jajan pasar sok bakal. Bubur merah, oh wis ngono ya, nggih, Romo monggo mrene tak klenenge ya wis saya bilang. Kudiang nak makso sing bisa. Tapi jangan memelihara kebodohan, mari kita melakukan. Nggih, demikian Ibu. Ya, makasih ya. Baik. Sudah Ibu, jadi intinya tata laku. Kerjakan, lakukan perbuatan yang baik. Pengorbanan baik melalui apapun, sebuah karma adalah yatnya kembali. Gitu. Nah itu karena udah jam 1, seperti tema yang melalui Sewanam kita wujudkan masyarakat Hindu yang berbudaya, unggul dan berdaya saing. Nah inilah sangat penting kalau anak-anak muda semestinya yang ikut di sini, sehingga Hindu, generasi Hindu siap bersaing dimanapun, menjadi anak-anak yang unggul. Maka pada kesempatan ini dalam kaitan puja wali, apapun yang kau persembahkan, apapun yang kita sepakati dalam menghaturkan sebuah upacara, sebuah bebantenan, itu adalah niatnya yang terbaik. Maka janganlah memaksakan kehendak diri kita di dalam kebersamaan. Tingkatan upekara sudah disampaikan, ada tingkatan menjadi 9. Nah, sekarang tinggal milih. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bisa mengaturkan pejati, bisa mengaturkan canang rake. Kalau tidak bisa mengaturkan canang rake, bisa mengaturkan canang sari. Kalau tidak bisa, kita bawa dupe dan kembang ke pura. Kalau tidak bawa itu pun datang ke dalam pura, nyakupkan tangan, sembahyang itu. Nah kalau tidak semuanya tidak bisa, mulih ke alas waya. Kalau sudah tidak berbuat apa-apa, untuk apa hidup?
Betul nggak? Pusing kita ngudiang kan? Nah, iya. Daripada kita sengsara di dunia ini, mari kita pulang ke alas wayah gitu. Demikian Closing statement nak. oh gitu. Ampun itu. Nggih, terus gitu. Ternyata komentator lebih pintar dari saya. Memang saya sering ngisi, saya pensiun karena dia yang meminta. Ide kepemirisan ide saya kontrak, jadi saya kontraktor di kontrak. Kayak saya resign karena Bank Keliling Indonesia, PSN menjalan, kita menjalan. Nah, apa yang dikatakan dia itu, betul itu. Dalam kepemiluan kemarin ada O banyak. Satu, otak, harus cerdas. Kedua, ongkos, ngelah modal. Setelah ongkos, omon-omon. Ada keberanian, ada otot. Lamun papat tuh singlah oyong ibu. Nah sekarang mari kita melihat Hindu secara akronim, 11 singkatan, dan saya menerjemahkan. Hindu itu tidak hadir dalam satu wajah. Tapi ketika kita hadir dalam ruang yang sama, mari wajah kita miripkan. Bukan mau manipulasi. Satu, kalau Hindu humanity. Hindu adalah mengajarkan kemanusiaan yang luar biasa. Tapi karena faktor politik ada diskriminasi akibat kasta dan wangsa yang dipelesetkan. Karena dari warna itu. Itu. Humanity. Human, man, maya, atma, nirwana. Serinya man, manusia. Maya, atma, nirwana. Kita lebih banyak mayanya. Apalagi ketemu dengan seorang artis. Individuality. Hakikat kita secara individu. Aham, atma, guda, kesa. Maka ketika humanity wasudewa kutumbakam. Ketika kita bicara individuality, kita bicara masalah tatwam. And nationality, kebangsaan dan kenegaraan, nation. Berikut divinity, tentang ketuhanan. D-nya. Universality. Not universes. Tapi universal, kita hadir yang bermacam-macam. Apa kata kita? Ye yatamam perpadinte tetam taiwam bajam yaham mama manuartante manusia parta sarwasa. Walaupun kita sama-sama Hindu, dilahirkan sebagai etnis yang sama, mungkin kadar bagaimana kita menerjemahkan Tuhan cara beragama tidak sama. Di Bali sing betul. Ada nyungsung ratu dalam pet, ada nyungsung ratu niang, ada nyungsung ratu melanting. Itu namanya agama-agama konvensional lokal, harus kita akomodasi. Ya, karena apa? Kebebasan orang beragama di dalam Hindu tidak bisa kita. Yang sekan mulai bebas, apa seperti doktrin, berarti banyak musyrik dong di Hindu, banyak kafir dong. Maka Hindu itu tetap mengadakan berbagai kreasi. Maka dengan demikian, marilah kita berbeda, aneka untuk menjadi eka. Satu, enggak mungkin kita hanya jadi janur harus ada buah. Ibaratkan orkestra Bapak Ibu, ada dari cengceng, ada jadi jublak, yang mekejang dari cengceng, gong ada nih. Tapi tugasnya harus alunannya terakhir metriknya jelas. Apa itu kajar? Gur ramu subuh gur ngoyang wod. Ceng-ceng masih kata inilah orkestra, marilah jadikan Hindu sebuah apa? Melodi yang nyanyian tahun 80 doh. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merajuk sukma kalbuku. Tidak yang suka karaoke Bapak Ibu, tapi tidak ke kafe. Kalau penat lagu ebet, jadi mari kita ke dalam. Apalagi nyanyiannya ebet, kita mesti telanjang, kita lebih cerdas menelanjangi orang Pak. Marilah telanjangi diri kita ya, menelanjangi diri kita apa yang sudah kita, itu sebuah evaluating self apa? Bukan self contestation, self correction. Contemplation, inilah yang penting. Maka konsep Jawa Jeru itu menjadi sangat penting. Lamun coba ke sisi ke liu kita kecewa Pak. Mari kita sering-sering masuklah ke dalam diri kita. Ya, ngiring masuk ke tengah. Ada yang masuk ke sisi Pak. Mari kita ke dalam.
Dan begitu mati pun kita masuk ke dalam, betara dalam malih. Dalam apa? Kedalaman wilayah ketuhanan. Makanya ampunang mungkin kali masih berpolemik. Urus Banten kene. Cara contoh nih mare ngeliun-ngeliun nih sebut nampah kebo tuh nyan. Nah deman nampah kebo bang mah agama tuh. Lamun sing ada orang nak ninggal kebo sing mati pak. Maka konsep kita apa? Nembek gendeng rarisan. Kalau de perilaku ini jelek cuma sekan kidong di Bali itu mau pak nge. Mekidet oh ini gitu ya. Somah timpal aja mulai. Batas ini mekilet dengan nega santi. Arti tidak sesuai antara apa yang dinyanyikan dengan praktiknya. Oke. Sehingga dengan demikian hidup di dalam Hindu tidak boleh hanya ada satu jalan, tetapi ketika kita sepakat jalan A, kita harus pakai tiket dengan pesawat Garuda, naiknya harus di Halim, ngiring kita naik di Halim. Ya, saya Citylink di Halim saya diturunkan, tidak diturunkan di itu karena pertimbangan Pak Nyok, Pak Dokter. Ida lebih dekat kok nggih gitu. Ida kayen kieu nah di joge nah bawa dadi kok gitu. Doge nah bawa ke tempat prostitusi kan gitu. Amanika dumennya Bapak Ibu sekalian, ya, ternyata tidak terasa, udang jam benar? Hampir 3 jam. Hampir 3 jam, kalau sudah kita nyambung mereka berlama-lama pun tidak kita terasa. Inilah kita ketemu dalam diri kita, to be myself not the other. Ketika kau menemukan dirimu kau akan asik, walaupun saya hanya sebagai motivasi dan provokator untuk Anda gitu. Walaupun profesornya nggak ada. Profesornya nggak usah deh, karena profesornya gelar akademis. Provokator jadi. Ya, provokator jadi prof sama-sama provokator gitu. Amonika dumun, demikian dulu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Ibu yang dari ya sedulur Sunda gitu. Tapi sebenarnya kita sama, ya kita sama semua, bibit kita sama. Siapa? Saya kemarin ditanya Chandra, Ido di Bali kan banyak soroh Ido. Saya soroh apa? Soroh menso tak gitu kan. Manawa Wamsa, koknya Manawa Wamsa. Monika Duman, salam untuk Gus Sila, sampaikan dengan teman-teman kalau suang ya, kalau saya mungkin pakai teman-teman Gus, karena kene kemarin rapat, kengken abad cang jani memunyi gitu yo. Gara-gara ini loh, gara-gara perucut nih rikat nggak ngomong, padahal sulingnya ini gaul tapi tidak suka menggauli orang. Artinya apa? Wajah tradisional dan kolonial, tapi hati milenial. Luar biasa. Amanika Duman, wasana kata, jika ada yang kurang, itu semua kekurangan saya, kelebihannya milik ide, walaupun saya berasal dari lebih asli saya. Ya, wasana kata kita akhiri dengan Prama Santi, Om Santi, 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 Om. Oke, suksema, Eda Panditam Pujaya Acarenanda. Demikian closing statement yang disampaikan. Mudah-mudahan bergabung selama 3 jam, hampir 3 jam, ada bermanfaatnya bagi kita semua apa yang telah disampaikan. Tentunya yang baik-baik dibawa pulang, yang kurang baik ada pangkungan silakan dilempar di pangkungan di sana. Demikian saya selaku moderator, kalau ada yang salah atau yang kurang mohon maaf. Yang sebesar-besarnya Tidang Sindap Ando Pramesanti. Om Santi 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 Om. Suksema. Om Santi 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 Om. Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu, oke? Matur suksema Ida Pandita, matur suksema moderator. Boleh kita sesi foto bersama? Oke. Tolong bisa diambil gambarnya dari atas, Ida bergabung dengan kita di bawah, oke?